Oke, anak-anak sekalian, kita kembali melanjutkan materi kita masih di dinamika rotasi. Jadi kita sudah membahas contoh soal ini pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut ke contoh soal 9. Nah, ini contoh soal ini adalah soal yang menjadi kunci sebetulnya, di mana anak-anak nanti sudah bisa membedakan bagaimana kalau katrolnya tidak berputar seperti soal dinamika di kelas 10. Nah, sekarang bagaimana kalau katrolnya berputar. Jadi bedanya apa? Nah, kalau anak-anak bisa bedakan ini, maka insya Allah sudah bisa membedakan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, untuk soal-soal seperti ini, ya, kita sebelumnya sudah membahas persamaan untuk gerak bergeser sigma F sama dengan M kali A. Ya, kemudian yang satunya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ingat bahwa yang ini hanya digunakan untuk benda yang bergeser. Ingat ya. Sedangkan sigma torsi ini hanya digunakan untuk benda yang berputar. Dan untuk menghubungkan kedua persamaan ini, kalau terjadi di dalam satu sistem seperti ini, nanti ada rumus penghubungnya A sama dengan alfa dikali R. Ya, ini nanti kalau katrolnya berputar. Ya, jadi nanti alfanya kita ganti dengan A per R. Jadi alfanya kita ganti dengan A per R. Oke, sekarang kita lihat apa bedanya kalau katrolnya diam, tidak berputar, dan katrolnya berputar. Mari kita lihat jawabannya satu-satu. Oke, sekarang yang harus anak-anak ketahui adalah, nah ini kita gambarkan dulu dengan tali untuk katrol, arahnya ke bawah. Ya, ini juga arahnya ke bawah. Oke, kita lihat satu per satu, gitu ya. Nah, dari gambar ini M1 itu kan dia turun ke bawah. Berarti M1 itu geraknya bergeser, gitu ya. Berarti nanti untuk menyatakan persamaan geraknya kita menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ya, karena dia hanya bergeser. Gitu ya. Sigma F sama dengan M kali A. Apa itu sigma F1? Ya, karena dia geraknya ke bawah, ingat ya. Kalau geraknya ke bawah berarti gaya yang ke bawah kurang gaya yang ke atas. Ya, seperti itu. Gaya yang ke bawah W1 dan yang ke atas adalah T. Nah, karena ini katrolnya diam, jadi yang membedakan antara katrol diam dan kasar itu di tegangan talinya. Gitu ya. Kalau katrol diam berarti tidak ada torsi yang memutar, gitu ya. Tidak ada torsi yang memutar, atau ada torsinya cuma jumlahnya sama dengan 0. Itu sebabnya apa? Ya gara-gara tegangan tali di kiri sama dengan tegangan tali di kanan. Ya, maka di sini kita beri simbol yang sama, yaitu sama-sama T. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang M2 dia bergesernya ke atas. Ya, jadi dia masih kategori geraknya bergeser, berarti kita tetap menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Nah, cuma bedanya dengan yang M1, tadi kan ke bawah gitu ya, berarti bawah kurang atas. Kalau balok M2, dia geraknya ke atas, berarti yang atas kurang bawah. Atasnya apa? Atasnya T, ini ke atas ini, dikurangi ke bawah itu W2. Ya, kita dapatkan persamaan untuk balok M2, yaitu T min W2 sama dengan M2 kali A. Nah, untuk yang katrol, ya, jadi yang katrol itu karena tidak berputar ya, jadi kalau tidak berputar berarti jumlah torsinya sama dengan 0. Apa torsi yang bekerja di sini? Tidak lain adalah T. Anggap ini kalau ini T1, ini T2 ya. Yang di kiri itu T2. Berarti T1 lengan torsinya jari-jari katrol. T1 kali R dikurang T2 kali R. Nah, ini kalau katrolnya diam, itu nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Itu kalau katrolnya tidak berputar atau diam. Kalau nilainya 0, maka akibatnya apa? T1 sama dengan T2. Jadi seperti itu. Ya, T1 sama dengan T2. Itu makanya tadi di sini kita beri simbol sama-sama sama dengan T saja dulu. Jelas ya? Jadi konsekuensinya adalah T1 sama dengan T2. Ini kalau katrolnya diam. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan dua gaya ini. Dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Jumlahnya adalah, ya ini jumlahnya.
Ya, W1 min T M1 kali A, T min W2 sama dengan M2 kali A. Di sini min T dengan plus T habis ya. Maka yang tersisa adalah W1 dikurang W2. Ini jumlah gayanya. Untuk keseluruhan. Gitu ya. Sama dengan M1 langsung saya kurung di sini. Jadi total masanya M1 tambah M2 kali A. Jadi A sama dengan W1 min W2 per M1 tambah M2. Ya, ini percepatannya untuk katrol yang diam. Nanti ini dimasukkan angkanya anak-anak sekalian. Ya, jadi kita masukkan angkanya. Coba kita lihat. Angka-angkanya adalah ya, angka-angkanya 4 dan 2 ya, 4 dan 2. Kita masukkan ke sana. Ya, angka-angkanya 4 dan 2 berarti ini W1-nya 40. W2-nya 20. Ya, dibagi M1 tambah M2 4 tambah 2 6. Ya, berarti percepatannya sama dengan 20 per 6 meter per sekon kuadrat. Ya, 20 per 6 satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, ini percepatan kalau katrolnya diam. Nah, sekarang kalau katrolnya bergerak, kita lihat perbedaannya. Ya, kalau katrolnya bergerak, untuk M1 dan M2 tetap sama. Ya, cuma di sini jelas kalau katrolnya berputar berarti T1 dengan T2 beda, gitu ya. Artinya T1 kali R dikurang T2 kali R itu nggak sama dengan 0. Nah, untuk M1 masih sama persamaannya. Ya, yaitu W1 min T1 ya. W1 min T1 sama dengan yang bawah kurang atas gitu ya. Sama dengan M1 kali A. Kenapa di sini T1, di sini T2 ya, kita bedakan simbolnya. Tadi kita samakan ya karena sama. Jadi sama-sama T, sekarang bedakan ini T1 yang ini T2. Ya, tetap bawah kurang atas karena dia ke bawah, sedangkan untuk M2 atas kurang bawah karena dia ke atas. Ya, berarti T2 ya, ini T2 dikurang W2 sama dengan M2 kali A. Oke. Kita sudah punya dua persamaan. Nah, untuk katrolnya itu berlaku. Ya, kita lihat ya. Ya, jadi sigma torsinya itu adalah ya, yang cenderung membuat dia berputar ke kanan itu adalah T1 kali R. Ini torsi yang membuat katrol berputar ke kanan. Nah, di sini sebelah kiri ada torsi itu sebesar T2 kali R. Nah, selisih dari inilah yang membuat katrolnya berputar. Ya, nah totalnya adalah T1 kali R dikurang T2 kali R sama dengan I. Nah, karena katrol itu selalu umumnya dianggap sebagai silinder pejal, maka I-nya kita masukkan rumus silinder pejal setengah MR kuadrat. Nah, oke anak-anak sekalian, tadi saya katakan kalau ada sistem yang bergeser, di situ juga ada berputar, maka alfanya saya ganti dengan ini, dengan A per R. Gitu ya, supaya sama-sama A di kanannya. Ya, di sini kalau di sini alfa, di sini A berarti nggak bisa ditemukan, maka harus A semuanya. Nah, secara matematik sederhana ini bisa disederhanakan menjadi T1 min T2 karena R-nya habis gitu ya. Di sini nanti R kuadrat dibagi dengan R pangkat 1 ya, sisa R saja. Nah, kiri kanan masing-masing bagi dengan R ya, R-nya habis. Maka untuk katrol berlaku persamaan T1 min T2 sama dengan setengah massa katrol dikali A. Nah, kita punya 3 persamaan, 1, 2, 3. Caranya bagaimana ya, tinggal dijumlahkan seperti tadi. Jumlahkan persamaan 1, 2, dan 3. Ya, gampang kita jumlahkan. Min T1 dengan plus T1 habis. T2 dengan min T2 habis juga. Jadi tersisa W1 min W2. Nah, sekarang yang beda adalah di sebelah kanan ini. Kalau tadi hanya ada M1 tambah M2, sekarang ada tambahan setengah massa katrol kali A. Nah, dan A-nya adalah A sama dengan W1 min W2 per M1 tambah M2 tambah setengah massa katrol. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau kita hitung berapa percepatannya, W1-nya tadi 40. Gitu ya, dikurang W2-nya 20. Kemudian dibagi dengan 4. Tambah M2-nya 2. Ditambah lagi setengah massa katrolnya 2, berarti setengah kali 2. Ya, jadi setengah kali 2. Ini 1 nak ya. Jadi 4 tambah 2 tambah 1, 7. Berarti hasilnya 20 per 7
Artinya ini lebih besar, lebih kecil nilainya daripada yang tadi. Ya, jadi beda hasilnya. Hasilnya 20/7 meter per sekon kuadrat. Oke, jelas ya. Jadi jelas perbedaan antara katrol yang diam dengan katrol yang berputar. Ya, kalau anak-anak bisa memahami soal ini berarti alhamdulillah kalian sudah paham, sudah bisa membedakan untuk sistem-sistem yang bergeser saja, yang berputar saja, terus di situ ada yang bergeser dan berputar. Sampai sini semoga mengerti. Kita coba satu contoh soal lain. Enggak, ini. Ya, ini bedanya dengan yang tadi apa? Nah, untuk M1 sama aja. Nah, M1 itu nanti jumlah gayanya W1 dikurang T, gitu ya. W1 kurang T, ini kalau katrolnya diam. Ya. Nah, kemudian untuk yang M2 ini yang beda. M2 itu di sini ada T, satu-satunya gaya yang membuat dia bergeser ke kanan adalah tegangan tali. Kenapa? Karena berat W2 itu arahnya ke bawah, lurus ke bawah. Nah, jadi kalau kita tuliskan untuk katrol yang tidak berputar, jadi kita tuliskan dulu persamaannya. W1 untuk yang M1 min T sama dengan M1 kali A, seperti itu. Nah, untuk W2-nya untuk M2-nya karena W2 ke bawah, berarti tidak masuk hitungan. Ya, jadi dia bergeser ke kanan, anak-anak, berarti yang kanan kurang kiri. Ini kirinya nggak ada karena mejanya licin, gitu ya. Berarti untuk M2 T saja itu sama dengan M2 kali A. M2 kali A. Nah, kalau katrol diam ini tinggal ditambah. Ya, kalau ditambah berarti ini T min T habis gitu ya. Berarti sisanya W1 berat benda 1 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 dikali A. Ya, jadi intinya rumus yang tadi tinggal dibuang saja W2-nya. Itulah jawaban untuk soal seperti ini. Gitu ya. Tadi kan A sama dengan W1 gitu ya. Tadi kan rumusnya W1 min W2 itu yang tadi gitu ya. Per M1 tambah M2 ini kalau katrolnya diam. Nah, untuk yang ini W2-nya tinggal dibuang saja gitu ya. Nah, ini kita hapus saja W2-nya. Maka rumusnya jadi seperti ini. Gitu ya. Ini kita hapus saja. Maka jadilah persamaan untuk soal yang ini. Lalu bagaimana kalau katrolnya berputar? Sama saja gitu ya. Nanti ada sama persamaannya W1 dikurang. Nah, ini tadi T saja, sekarang W1 kurang T1 ya sama dengan M1 kali A. Oke. Untuk M2 sama masih, cuma di sini bukan T saja kita tambah jadi dia T2 karena tegangan talinya beda. Ya, T2 sama dengan M2 dikali A, seperti itu. Nah, karena katrolnya berputar, berarti di sini ada momen gaya. Ya, kita langsung ke persamaan akhirnya T1 min T2. Ya. Cara menurunkannya sama kayak soal tadi. Jadi langsung setengah massa katrol, anggap simbolnya M besar dikali A. Nah, kalau ini kita jumlahkan, maka hasilnya ya, A sama dengan W1, atasnya cukup W1 saja gitu ya. Atasnya W1 saja. Jadi W1 saja, tidak ada W2-nya, dibagi M1 sama kayak tadi. Ya, M1 tambah M2 gitu ya. Nah, di sini tambah setengah massa katrol. Itulah yang membedakan antara katrol yang diam dengan katrol yang berputar. Ya, berapa hasilnya nanti anak-anak tinggal masukkan nilainya. Ini 30 dibagi 3 tambah 1. Ini 30 dibagi 3 tambah 1 tambah setengah kali 2. Berarti yang ini hasilnya sama dengan 30 bagi 3 tambah 1. 30 bagi 4 ya. Berarti ini hasilnya 7,5 meter per sekon kuadrat. 7,5. Ini hasilnya 7,5 meter per sekon kuadrat. Yang ini berarti 30 dibagi 3 tambah 1 tambah 1 lagi berarti 30 per
per 5 berarti hasilnya 6. Ya, hasil percepatannya 6 meter per sekon kuadrat. Oke, semoga dengan dua soal ini anak-anak sudah bisa bedakan bagaimana katrol yang berputar dan bagaimana kalau katrolnya tidak berputar. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat anak-anak sekalian. Selamat belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.